Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Rismaya dari Prodi PGSD kelas B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai etika pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan ilmu dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value bonds. Yang ketiga, paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Dan yang terakhir adalah perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan ilmu dan ajaran Islam. Nah, integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konstan dapat menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Nah, Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebagai kebutuhan dalam mengaktualisasikan diri di berbagai kehidupan dan juga sebagai fasilitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ajaran Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah atau pengabdian umat Islam kepada Allah dan mengembang amanah sebagai khalifatullah di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada kemanusiaan serta menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan idiom-idiom atau anjuran-anjuran umat Islam untuk berbuat secara empirik praktis dengan cara meneliti, mencari data di sekitar alam, dan lain-lain sebagainya. Nah, penggunaan akal dalam Islam telah dipraktekkan sejarah dalam pembangunan peradaban Islam. Nah, secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kejayaannya itu memiliki dua karakteristik. Nah, yang pertama yaitu kesadaran bahwa ilmu pengetahuan bisa dijadikan sebagai pembentuk peradaban, dan yang kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, maka akan semakin dekat pula mereka merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan dua karakteristik di atas atau yang tadi telah disebutkan, dapat dilihat bahwa Islam menempatkan pengembangan sains tidak sebagai ilmu murni, nah melainkan sebagai sains instrumental yang menjamin terhadap bangunan kesadaran yang mantap dan kebudayaan yang mapan. Nah, kemudian ajaran Islam dan ilmu pengetahuan itu tidak terlepas satu sama lain, di mana keduanya itu saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat secara sinergis, holistik, dan integratif. Nah, pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia tidak akan bermakna jika tidak dilandasi dengan iman yang benar. Nah, oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar juga menjadi bagian yang sangat penting. Nah, demikian pula, dalam praktek kehidupan manusia, sering ditemukan seseorang bisa berbuat tindakan bodoh atau jahat, padahal ia termasuk orang yang intelek. Nah, contohnya saja misalnya ada seorang pendidik yang seharusnya itu memberikan teladan kepada anak-anaknya, tapi yang terjadi justru mereka melakukan tindak pelecehan seksual kepada anak. Nah, dari kasus tersebut kita dapat temukan dengan mudah di berbagai media karena telah menjadi fenomena di masyarakat. Nah, hal itu disebabkan oleh lepasnya iman dan ketakwaan seseorang dari ilmu sebagai anugerah Allah. Nah, pembahasan yang kedua yaitu paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value bonds. Nah, paradigma ilmu yang tidak bebas nilai atau value bonds memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Nah, pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan, baik politis, ekonomis, sosial, dan nilai-nilai yang lainnya. Nah, filosof yang menganut teori value bond adalah Habermas yang berpendapat bahwa sekalipun itu ilmu alam tidak mungkin bebas nilai. Nah, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis. Nah, jika lahirnya ilmu saja terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja lepas dari nilai. Nah, penganut value bond ini juga bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai adalah
ruhnya ilmu. Jadi ilmu tanpa nilai diibaratkan sebagai tubuh tanpa ruh, artinya berarti tidak berguna. Pembahasan yang ketiga yaitu paradigma ilmu bebas nilai. Nah, mengenai paradigma ilmu bebas nilai itu dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai value free, artinya ilmu dan teknologi yang bersifat otonom. Nah, bebas nilai itu artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu itu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Nah, bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya itu dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu itu sendiri. Artinya, tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya dengan ilmu itu sendiri tanpa perkembangan politik, agama, maupun moral. Jadi, menurut penganut paradigma value free ini berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik itu proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Nah, menurut Al-Qardawi 1989 mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu. Bahwa akhlak Islami harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, amanah ilmiah. Yang ketiga, tawadu, dan yang keempat, izah. Nah, izah di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau hal-hal sifat yang sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu mengutamakan dan menerapkan ilmu serta menyebarkan ilmu. Nah, dengan hal itu, pentingnya Islam sebagai pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Nah, itu saja mengenai paparan yang saya sampaikan mengenai etika pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.